Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Sabrina Syaharni dengan NPM 2041257. Saya Erika Gustian Fauzi, NPM 2041258. Saya Salsabila Sirait dengan NPM 2041259. Berikut merupakan jurnal umum dari Heritage Design. Pada tanggal 1, Lexi mengeluarkan sejumlah uang dari kantong pribadinya untuk bisnis perusahaan dengan imbal balik saham biasa. Maka pencatatannya yaitu kas pada common stock sebesar $50.000. Lalu, pada tanggal 1, perusahaan menyewa sewa kantor selama 1 bulan. Maka pencatatannya yaitu pada rent expense yaitu sebesar $4.000. Kemudian pada tanggal 6, perusahaan membeli sebuah equipment yang mana dibayar secara kredit. Maka pencatatannya yaitu pada equipment dan pada account payable sebesar $15.000. Kemudian pada tanggal 8, perusahaan membeli truk hanya sebesar $5.000 dan sisanya dicatat sebagai not payable sebesar $33.500. Pada tanggal 10, perusahaan membeli supplies secara tunai, maka pencatatannya yaitu supplies pada kas sebesar $1.750. Kemudian pada tanggal 12, perusahaan memperoleh sejumlah uang atas servis yang telah diberikan, maka pencatatannya yaitu kas pada fees earned sebesar $11.500. Kemudian pada tanggal 15, perusahaan membayar prepaid insurance secara tunai, maka pencatatannya yaitu sebesar $2.400 pada prepaid insurance dan cash. Oke. Kemudian pada tanggal 23, perusahaan telah menyelesaikan servisnya, akan tetapi customer belum membayar atas servis yang telah diberikan, maka perusahaan mencatatnya sebagai account receivable pada fees earned sebesar $22.300. Kemudian, pada tanggal 24, perusahaan menerima invoice atas servis truk atau beban truk yang harus dibayar secara tunai. Maka pencatatannya yaitu trucks expenses pada kas sebesar $1.250. Jadi, total yang diperoleh pada jurnal umum ini adalah sebesar $146.700. Selanjutnya, dari jurnal umum di atas, diketahui beberapa transaksi yang harus disesuaikan, yaitu pada tanggal 29 November dibayarkan beban utilities secara tunai, maka pencatatannya yaitu utilities expense pada kas sebesar $4.500. Selanjutnya masih di tanggal 29 dibayar miscellaneous expense secara tunai, maka pencatatannya yaitu miscellaneous expense pada kas sebesar $1.000. Kemudian pada tanggal 30 diperoleh pembayaran atas piutang dari customer, maka pencatatannya yaitu kas pada account receivable sebesar $9.000. Masih di tanggal 30, dibayar beban gaji atau upah secara tunai, maka pencatatannya yaitu wage expense pada kas sebesar $6.800. Pada tanggal 30 juga dibayar utang atas pembelian equipment secara tunai, maka pencatatannya yaitu account payable pada kas sebesar $3.000. Terakhir, pada tanggal 30 November, dibayar sejumlah dividen secara tunai, maka pencatatannya yaitu dividen pada kas sebesar $2.500. Common stock itu sebesar saldonya $50.000 berada di debit. Kemudian 1 November, rent expense-nya saldonya sebesar $4.000 berada di kredit. Karena ini saldo berada di debit, maka dikurang dengan yang ada di kredit. Hasilnya $46.000. Kemudian 8 November, truknya saldo sebesar $5.000 berada di kredit. Karena saldonya berada di debit, dikurang dengan yang ada di kredit. Hasilnya $41.000. Kemudian ada supply, saldo sebesar $1.750. Sedangkan ini saldo berada di debit, maka dikurang dengan saldo yang ada di kredit. Hasilnya $39.250. Kemudian tanggal 12 November ada fees earned, yaitu saldonya sebesar $11.500. Karena ini saldo berada di debit dan ini juga ada di debit, maka ditambah, yaitu hasilnya $50.750. Nah, begitu seterusnya caranya hingga mendapatkan saldo terakhir sebesar $29.300. Kemudian ada accounts receivable, yaitu saldo terakhir sebesar $13.300.
Kemudian ada supply, saldo terakhir sebesar $1.750. Kemudian ada prepaid insurance, saldo terakhir sebesar $2.400. Kemudian ada equipment, saldo terakhir sebesar $15.000. Kemudian ada truck, saldo terakhir sebesar $38.500. Kemudian ada notes payable, saldo terakhir sebesar $33.500. Kemudian ada account payable, itu saldo terakhir sebesar $12.000. Kemudian ada common stock, itu saldo terakhir sebesar $50.000. Kemudian ada dividends, itu saldo terakhir sebesar $2.500. Kemudian ada fees earned, itu saldo terakhir sebesar $33.800. Kemudian ada weeks expense, itu saldo terakhir ada sebesar $6.800. Kemudian ada rent expense, saldo terakhir sebesar $4.000. Kemudian ada utilities expense, itu saldo terakhir sebesar $4.500. Kemudian ada truck expense, itu saldo terakhir sebesar $1.250. Dan ada miscellaneous expense, saldo terakhir sebesar $1.000. Sesuai perintah nomor 3, saya akan membuat trial balance yang belum disesuaikan. Jadi di sini ada account cash. Account cash ini saldo akhir sebesar 47.100. 47.100 didapat dari jurnal umum dengan cash dengan debit 50.000 yang dikurangkan dengan 4.000 dolar, kemudian dikurangkan dengan 5.000 dolar dan dikurang dengan 1.750 dolar. Kemudian ditambahkan dengan pendapatan sebesar 11.500 yang dikurangkan dengan kredit 2.400 dan dikurangkan dengan 1.250 sehingga saldo akhir sebesar 47.100. Account receivable sebesar 22.300. Kemudian supply saldo akhir sebesar 1.750. Kemudian prepaid insurance saldo akhir sebesar 2.400. Dan equipment saldo akhir sebesar 15.000. Truck saldo akhir sebesar 3.800. Kemudian account not payable saldo akhir sebesar 33.500. Kemudian accounts payable sebesar 15.000. Kemudian common stock sebesar 50.000. Dan fees earned sebesar 33.800. 33.800 ini didapat dari cash pada kredit 11.500 ditambahkan dengan kredit pada tanggal 23 22.300 sehingga saldo akhir sebesar 33.800. Kemudian rent expense sebesar 4.000 dolar saldo akhir. Kemudian saldo akhir truck expense sebesar 1.250. Jadi, saldo yang ada pada trial balance ini merupakan saldo atas transaksi kejadian tanpa mengikut sertakan jurnal penyesuaian. Berikut merupakan persamaan dasar akuntansi atas transaksi pada perusahaan Heritage Design pada bulan November. Pada tanggal 1, perusahaan memperoleh sejumlah kas atas penanaman saham, maka pada akun aset pada kas mengalami penambahan sebesar 50.000 dolar. Kemudian pada sisi equity mengalami penambahan pada common stock sebesar 50.000 dolar. Kemudian pada tanggal 1, perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar 4.000 pada sisi aset kas untuk
membayar sewa kantor, maka pada sisi equity rent expense mengalami penambahan sebesar 4.000. Kemudian pada tanggal 6 perusahaan membeli equipment sebesar 15.000, maka pada sisi equipment di aset mengalami penambahan yang ternyata dibayar secara kredit, maka liabilitas pada akun payable mengalami penambahan sebesar $15.000. Pada tanggal 8 perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar $5.000 untuk membeli sebuah truk seharga 38.500, sisanya dicatat sebagai note payable, maka sisi liabilities pada note payable mengalami penambahan sebesar $33.500. Kemudian pada tanggal 10 perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar 1.750 untuk membeli sebuah suplai pada sisi aset. Kemudian pada tanggal 12 perusahaan memperoleh sejumlah uang sebesar $11.500 pada sisi kas atas pendapatan jasa, maka pendapatan jasa pada sisi equity mengalami penambahan sebesar $11.500. Kemudian pada tanggal 15 perusahaan mengeluarkan sejumlah uang senilai 2.400, maka sisi aset pada kas mengalami pengurangan, dan pada sisi aset prepaid insurance mengalami penambahan sebesar 2.400. Kemudian pada tanggal 23 perusahaan memperoleh pendapatan jasa yang belum dibayar oleh customer, maka pencatatannya yaitu pada sisi aset account receivable mengalami penambahan sebesar $22.300 dan pendapatan jasa pada equity mengalami penambahan sebesar $22.300. Pada tanggal 24 perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar 1.250 untuk membayar beban truk. Pada sisi equity mengalami penambahan sebesar $1.250. Kemudian pada tanggal 29 perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar 4.500 untuk membayar beban utility. Pada equity mengalami penambahan, pada sisi aset mengalami pengurangan sebesar 4.500. Kemudian pada tanggal 29 perusahaan mengeluarkan sejumlah uang, maka pada sisi aset di kas mengalami pengurangan sebesar $1.000 yang dilakukan untuk membayar miscellaneous expense sebesar 1.000, maka pada beban ini mengalami penambahan. Selanjutnya pada tanggal 30 perusahaan memperoleh sejumlah uang atas piutang dari customer sebesar 9.000. Pada sisi aset di kas mengalami penambahan sebesar $9.000. Kemudian pada aset account receivable mengalami pengurangan sebesar $9.000. Pada tanggal 30 perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar $6.800, maka pada sisi aset di kas mengalami pengurangan, dan pada sisi equity which expand mengalami penambahan sebesar $6.800. Terus kemudian pada tanggal 30 November perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar $3.000 yang digunakan untuk membayar hutang, maka pada account liabilities account payable mengalami pengurangan sebesar $3.000, dan pada sisi aset di kas mengalami pengurangan sebesar $3.000. Kemudian pada tanggal 30 perusahaan mengeluarkan sejumlah uang, maka aset pada sisi kas mengalami pengurangan sebesar 2.500. Pada equity untuk pembayaran dividen mengalami penambahan sebesar 2.500. Berdasarkan aset yang diperoleh oleh perusahaan, diperoleh saldo akhir sebesar $109.250, di mana dalam persamaan ini merupakan dari persamaan aset sama dengan liabilitas plus equity. Sedangkan pada sisi equity diperoleh saldo akhir sebesar $45.500, dan pada sisi equity diperoleh hasil saldo
sebesar 63.750, yang mana dapat diperbandingkan apabila liabilities plus equity, maka hasilnya adalah 109.250, dan hasil ini sama dengan perolehan aset pada persamaan dasar akuntansi ini.